Buka itu malah sih. Harus buka. Apa kayak gini nih? Kalau ada orang bawa namanya Ganjar di sini, tolak. Enggak seneng kan aja. Lo ini lo, wong ini lo mas. Pokoknya seluruh sekarang yang ada di sini tidak boleh bawa nama. Mas, jangan bawa nama Ganjar di sini. Neng taman kok jumbo ida-ida. Ayo muncul. Sampeyan ojo ngapusi aku. Ini kosong ya posisi ya? Kosong Pak, iya. Jadi mau diisi kapan? Karena mungkin nggak pernah diamuk loh. Kita diamuk tiap hari. Ini kenapa saya ngecek langsung? Udah kebangetan lah. Ganjar Pranowo, siapa yang tak kenal sosok ini? Gubernur Jawa Tengah dengan ciri khas berkarismatik berambut putih dianggap sosok yang menjadi idola masyarakat Indonesia. Selain terkenal dengan gaya belusukannya, beliau kerap mendapat penghargaan. Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak 23 Agustus 2013 ini ternyata adalah sosok yang nasionalis dan religius. Dirinya bahkan diketahui tak pernah takut berhadapan dengan siapapun demi menunjukkan bagian-bagian mana yang keliru dan harus dibenahi. Mari kita simak beberapa momen ketegasan Gubernur Ganjar Pranowo. Pertama, Ganjar ngamuk dan tendang tembok gedung SMA. Masih ingatkah ketika Gubernur Jateng tersebut belum lama ini marah-marah saat melakukan sidak di gedung SMAN Tawangmangu, Karanganyar dan menendang tembok gedung hingga jebol? Awalnya Ganjar kesal karena gedung SMAN Tawangmangu dibangun secara asal-asalan. Dalam video yang diunggah di channel YouTube-nya, awalnya Ganjar bersama sejumlah rombongan menaiki sepeda motor menuju SMAN Tawangmangu. Ganjar kemudian langsung melakukan inspeksi dengan mengelilingi gedung. Saat berkeliling, Ganjar melihat semen dan tembok yang retak, serta bagian bangunan lainnya yang tidak dikerjakan dengan baik. Ganjar juga melihat pemasangan lampu yang tidak rapi. Dia kemudian memeriksa tembok dan mencoba mengujinya dengan menendang tembok tersebut. Dalam sekali percobaan, tembok yang ternyata terbuat dari hardboard itu langsung jebol. Dengan gerak cepat, Ganjar penelpon kontraktor dan memberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Biasanya nek mbok pasang ini mesti ora rapi. Nah, itu ya tak tolak. Mulai tak tolak. Oh ya, ganti iki, Mas. Ini bosmu, Mas? Nggih. Ngomongin. Halo. Saya lagi di sekolahan, Mas. Itu kaca depan itu bawahnya hardboard ya, Mas ya. Kuwi tak tendang ya jebol. Jadi sampean ojo ngapusi aku. Kedua, Ganjar marah telan 3 miliar bangunan puskesmas tak beres. Ganjar marah dan kecewa saat melakukan sidak ke Puskesmas Jeruk Legi Kabupaten Cilacap yang tengah dibangun. Diketahui Puskesmas Jeruk Legi dibangun menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Jateng tahun 2021 sebesar 3 miliar rupiah. Saat itu pengecekan Ganjar tidak hanya sampai di luar saja. Ia penasaran dengan hasil bangunan dalamnya. Ganjar mulai kecewa ketika menemukan titik-titik bangunan yang kurang memuaskan, seperti adanya retak pada tembok hingga lampu yang harus diperbaiki. Dari temuan Ganjar yang kurang memuaskan, Ganjar menyebut jika bangunan milik pemerintah seringkali pengawasannya kurang detail, sehingga hasilnya tidak sesuai harapan. Maka dari itu, pengawasan sangat penting dilakukan. Dari kabupaten berapa? 500. Jadi bangunannya semua dari kita? Iya. Dari dilanjutkan dengan APBD. Dengan APBD. Ini akan dari Mas. Oh iya, tidak. Jadi biasanya kalau bangunan pemerintah itu mesti jelek. Ya, biasanya. Nah, saya tuh cari penyedia jasa nggak dapat. Oh iya. Ketiga, Ganjar meradang saat sidak pabrik minyak goreng. Ganjar marah-marah ketika melihat pasokan minyak goreng di Jawa Tengah. Hal tersebut bermulai saat Ganjar berkunjung ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Ganjar sempat memarahi manajer PT PPI karena adanya keterlambatan pasokan dan berkurangnya jatah pasokan minyak goreng yang seharusnya didistribusikan sebanyak 3.000 ton hanya dikirim 2.500 ton. Ini kosong ya posisi ya? Kosong Pak, iya.
Jadi mau diisi kapan? Harusnya minyak goreng sebanyak 3.000 ton minyak goreng tiba ke Jawa Tengah pada 3 hingga 4 April 2022. Namun ternyata hingga Selasa 5 April 2022, minyak goreng dari Kalimantan tidak kunjung datang akibat adanya keterlambatan. Selain melakukan sidak di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Ganjar Pranowo dan rombongan juga menyidak ke PT BES selaku pemasok minyak goreng dari pabrik swasta. Enggak, maksud saya gini loh, siapa ya yang ngawasi kayak gini? Kita itu nanti jangan bahasa rakyat itu di PHP gitu loh. Kita rapatnya resmi loh kemarin. Ya. Saya nggak pernah ngecek langsung loh. Ini kenapa saya ngecek langsung? Saya kebangetan lah. Mohon maaf loh teman-teman ya. Saya bilang langsung Pak. Karena kita yang di lapangan. Maksudku kalau saya harus telepon siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mutus, saya telepon. Keempat, Ganjar ngamuk pergoki pungli di Jembatan Timbang. Masih ingatkah ketika Gubernur Jawa Tengah tersebut di awal menjabat marah-marah saat melakukan sidak dan mempergoki staf Jembatan Timbang di Subah Batang kedapatan melakukan pungli? Awalnya Ganjar membuntuti seorang kernet truk yang berjalan menuju kantor sambil menggenggam uang. Dan ternyata uang itu diletakkannya di meja petugas namun tidak meminta bukti struk dan bermaksud nyelonong pergi. Ganjar meradang lalu memerintahkan agar semua laci dibuka. Betapa kagetnya Ganjar ketika ia membuka salah satu laci dan melihat 2 amplop berisi uang. Biasanya sampai ngenai piro? Orang dulu biasanya. Kasih buka. Apa di sini? Hai. Apa ini? Bukan semua laci. Ternyata hal itu pun sudah seperti budaya. Padahal denda yang sudah diatur oleh Perda tergantung muatannya. Salah satu oknum petugas itu jujur dan mengatakan tiap anggota shift memperoleh jatah berbeda-beda. Ada yang mencapai Rp250.000. Tentu dapat kita katakan gubernur yang memiliki jutaan pengikut di sosial media ini memang sosok fenomenal dan banyak menghiasi pemberitaan di masyarakat. Karena sikap kepemimpinannya, tak jarang Ganjar kerap digadang-gadang pantas menjadi capres dan menggantikan Joko Widodo memimpin Indonesia pada 2024 mendatang. Memalukan, dan kita sudah mengingatkan itu berkali-kali ya. Dan saya sudah mewanti-wanti berkali-kali, tidak ada sogokan siapapun yang main-main akan saya potong di Pemprov. Maka saya sedih betul ketika itu terjadi di wilayah daerah dengan isu itu.